Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparmani. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian 37 ayat 19 mulainya. Masih cerita mengenai Yusuf. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menyergamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah yang orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kembali berhubungan dengan proses dosa ya. Mulai dengan iri hati, kemudian tidak ramah, kemudian bermufakat untuk membunuh, tetapi ada perbedaan pendapat. Maunya jangan dibunuh, masih saudara kita. Ruben maunya menolong. Dan Yehuda juga berpikiran tidak baik membunuh, lebih baik menjual dan dapat keuntungan. Jadi masih ingat itu saudara. Tetapi yang menarik itu ada kata-kata yang pertama itu dari kakaknya, dari Ruben katanya, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan sumur yang ada di padang gurun itu, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ruben baik sekali. Jadi ingin tidak dibunuh, tapi nanti lemparkan saja ke sumur, nanti akan tolong. Ada lagi yang menarik di sini, kejahatan itu. Kejahatan yang menarik sekali itu ada kata-kata ini. Ada kata-kata yang menantang. Ada kata-kata yang menantang bahwa bagaimana jadinya mimpi itu. Jadinya mimpi itu. Ya, jadinya mimpi itu. Itu ayat yang ke-20. Tapi ini siapa yang mengatakan tidak jelas di sini ya.
Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Nah, inilah kejahatan yang lebih serem lagi, yaitu menantang firman Tuhan. Mimpi tadi ya, mimpi yang adalah firman Tuhan itu. Jadi kalau Yusuf dibunuh, gimana jadinya mimpi itu? Jadi rupanya masih ada pemikiran juga sebetulnya. Jangan-jangan mimpi Yusuf itu akan jadi. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang ingin membuktikan setengah percaya, setengah tidak, mustahil terjadi, tapi masih memikirkan kemungkinan terjadi. Jadi sebenarnya rupanya ada pergumulan di antara orang ini, paling tidak, firman Tuhan itu tidak mungkin terjadi ini. Apalagi saya usahakan dibunuh orangnya. Jadi tidak mungkin terjadi, tapi masih ada kata-kata. Kita akan lihat nanti. Saudaraku, dari satu sisi, dia ada percaya kepastian kejadian itu, tapi dia menghalang-halangi. Kalau saya bunuh, kita lihat. Sebenarnya kalau kita bunuh pastilah tidak terjadi mimpi itu, tetapi mereka masih memikirkan, mari kita akan lihat nanti bagaimana jalannya jadinya mimpi itu. Nah, mereka sepertinya menantang firman Tuhan. Mari kita hati-hati terhadap firman Tuhan. Jangan sampai kita menghalang-halangi kemungkinan terjadinya firman Tuhan atau pasti terjadinya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan akan jadi, tetapi saudara menghalang-halanginya, tidak melakukannya, malah ingin, kalau saya begini, apa bisa firman Tuhan itu jadi? Ini suatu kejahatan yang luar biasa. Jangan sampai kita seperti itu. Mari kita berdoa untuk hidup kita supaya selalu taat kepada firman Tuhan, supaya kita jangan menyimpang bahkan mencobai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas peringatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk tidak menyepelekan firman, bahkan mencoba-coba firman. Tuhan, berilah kami kepercayaan yang teguh akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa dengan yakin melakukannya, mengucapkannya, dan memikirkannya. Hari ini biarlah kami berlaku seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.